sebenarnya belum saya lanjutkan karena ini direkam. Saya harus sampaikan itu belum reses. Kelak jangan dipesetkan orang, ya. Ini acara silaturahmi keluarga kayak Cino, Bapak Haji Ahmad Rogi. Ini kadang-kadang jadi kawan, kadang-kadang jadi musuh, ya. So kadang-kadang jadi guru. Kami di rumah biasa jadi seperti kawan. Kemudian yang saya hormati mamang kami, Ketua HKSS Mang Sadudin. Kemudian saya nengok banyak perwakilan dari keluarga, ada Mang Jamin Ginting dari Pagar Alam. Nah, saya sebenarnya belum saya lanjutkan karena ini direkam. Saya harus sampaikan itu belum reses. Kelak jangan dipesetkan orang, ya. Ini acara silaturahmi keluarga. Undang reses kelak setelah silaturahmi keluarga. Nah, jadi jangan pada mau tujuh video, Dewan manfaatkan reses katanya. Nah, jadi harus diluruskan dan jangan menjadi celah masalah, ya. Jadi jangan jadi celah masalah. Pertama, saya sampaikan ini adalah acara silaturahmi keluarga. Kemudian saya lanjutkan, saya nengok ada Mangani Arif Hidayat perwakilan dari Palembang, kemudian ada perwakilan dari Empat Lawang Mang Jayadi, ada perwakilan Lubuk Linggau Mang Rezali Sak, kemudian ada Yuyun dari Lahat, Mang Muslim dari Muara ini, dan Mang Winati dari Tanjung Sakti. Kalau mungkin selama ini belum kenal, mungkin hari ini kita bisa bersilaturahmi langsung. Mama, bibi, dan keluarga besar lainnya. Saya hormati senior Bang Peri, senior di Kadin. Nah, beliau ini yang ngurusi Kamar Dagang Indonesia, ketua perwakilan Kalimantan, Garagaya. Ya, kalau dulu ketua Kadin Provinsi Bengkulu. Kemudian ada Bang Fen, Bang Edi, mana Bang Edi tadi? Nah, ada Bang Edi dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Hari ini saya dan keluarga datang kemarin dengan Bang Sanul dan Bang Apan untuk bisa silaturahmi dengan keluarga kita, keluarga besar Himpunan Keluarga Sumatera Selatan yang merantau di Provinsi Bengkulu, khususnya kota. Karena selama ini mungkin baru dengar nama, Samo dengar nama, belum pernah ketemu, atau sudah pernah ketemu tapi tidak saling tahu. Oh, ini ternyata orang Lahat misalnya. Oh, ternyata orang Cakang Friends, kan? Ya kan? Sering ketemu kalau di acara-acara walaupun diunggulkan, kan? Ya. Ternyata oh, sama-sama di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mamang, Bibi, dan hadirin yang berbahagia, hari ini perkenalkan, saya mungkin agak sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Haji Aryono Gumai. Nama jauh, tapi jemelahat, jemedide. Jadi kalau lahir desak di Bengkulu, orang tua Arogi almarhum Ismawati ibu, kami tinggal di Padang Harapan di samping kantor gubernur di dekat lapangan tenis indoor. Kebetulan saya bawa istri tercinta, aku tegak namanya Ranti Ayu Kamesti. Bau jauh bawanya nih, Mang. Bawa
dari Kalimantan, tapi separuh Bugis, separuh Jawa. Jadi kalau nak ukuran suku menang gitu nih, Sumatera Selatan ada, Sulawesi Selatan ada, Jawa ada, insyaallah. Dan saya dulunya PNS tamatan STPDN, sekarang saya jadi anggota DPRD Kota Bengkulu dari Partai P3, dan perlu saya informasikan di DPR itu banyak orang Sumatera Selatan. Ini menunjukkan kalau kita itu kompak, atau Mang Sanul tadi bersatu dan kompak. Di DPRD Kota itu banyak dari Sumatera Selatan walaupun campuran ya. Contoh misalnya Wakaduo dari PKS itu Pak Alamsa, orang Pagaralam. Kemudian Ayu Reni dari Demokrat itu dari Lubuk Linggau. Terus ada Ciden separuhnya Lebak, lakinya orang Rupit, orang Muara Tara. Ada Pito, ada dari Golkar, ada Mela itu orang Pagaralam, Pak Lawang, dan banyak lagi. Kalau secara kesukuan, sebenarnya data di Kota Bengkulu, Sumatera Selatan itu bukan nomor satu. Nomor satu berdasarkan data itu Semaku, Seluma, Mana, Kau. Itu suku nomor satu jumlah populasi di Kota Bengkulu. Kemudian diikuti dengan Minang. Minang itu banyak, walaupun tidak nampak. Kemudian disusul dengan AKSS Sumatera Selatan. Nomor 3 baru Rejang. Berikutnya Lembak dan baru Campuran. Jadi sebenarnya tidak pacak juga dikatakan kita ini pendatang, karena Bengkulu ini pecahan dari Sumatera Selatan. Jadi dikatakan pendatang, kita ini memang pecahan. Sama saat kami, Papa ini pindah di Bengkulu, baru pemekaran Bengkulu. Masuk tahun 70, pemekaran 68, 68. Mamang, Bibi, dan hadirin sekalian, hari ini kita pada intinya bersilaturahmi. Kita berkumpul sama-sama biar saling kenal. Kalau ketemu di jalan, pada saling tegur sapa. Dan tadi saya dengar sudah banyak permintaan dan pernyataan sikap. Mang Tanu tadi menyampaikan bahwasanya memang kita harus bergerak untuk maju wali kota. Tadi Papa juga sampaikan, dan tadi saya sudah duduk di belakang-belakang menyampaikan harus saatnya AKSS yang maju. Jadi hari ini saya sampaikan, saya secara pribadi dan keluarga mohon izin kepada Mama, Bibi yang hadir sekalian, dan bisa disampaikan kepada sanak keluarga kita di rumah atau tetangga yang belum berkesempatan datang, atau anggota HKSS yang belum berkesempatan datang. Saya izin dan mohon doa dan restu. Saya mohon doa dan restu, semoga Allah kasih jalan, Allah ridho, Allah permudahkan. 2024 saya akan maju wali kota Bengkulu. Amin. Untuk itu kami sekeluarga memohon doa sekaligus menyampaikan permintaan kepada keluarga besar HKSS untuk kita bisa saling membahu, dan saling membantu. Kalau
kita sama-sama berjuang, insya Allah jadinya akan sesuai dengan harapan. Tapi yang seperti sampaikan Bang Sanul tadi, orang kita ini agak beda dengan orang lain. Kalau tidak bersuara, saya tidak tahu, betul. Saya tidak tahu. Jadi agak beda, ada suku sebelah itu. Jadi hari ini saya datang. Jadi kita memang minta tolong, minta dibantu dengan keluarga besar agar kita ke depan bisa sukses. Dan ke depan insya Allah, Allah ridho, Allah kasih jalan. Wali Kota Bengkulu 2024 Aryo Nugumai. Amin. Mungkin perkenalan saya ini dulu. Kalau ada yang perlu disampaikan dari Mamang, Bibi, persilakan. Kami persilakan kita berdiskusi. Mana tahu ada saran, petunjuk, petuah, silakan disampaikan. Dan hari ini kita kegiatannya santai, silaturahmi, ngobrol-ngobrol, saling kenal, makan, yang nak nyanyi-nyanyi, yang nak makan-makan, ya kan? Nah, insya Allah apa yang kita harapkan, walaupun kegiatannya santai, tetap 2024 harus Aryo Nugumai Wali Kota Bengkulu. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Setelah ini saya minta kelak mungkin ada perwakilan keluarga, apa yang mungkin disampaikan, atau Bapak Ibu yang punya sumbang saran dipersilakan. Dan sesi ini saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Ketua Umum, mungkin saya agak berbalik sedikit sejarah HKCS itu. Jadi perlu diketahui oleh Baginda Hari Gumai, saya memang orang Medan, cuma marga Gunung Limpu. Dan di Bengkulu ini dikenal sebagai, artinya Bengkulu Gile itu Bulu Balang. Nah, memang saya sengaja semenjak Hari Gumai menjadi anggota dewan, sekalipun saya belum pernah ketemu. Dan itu memang saya sengaja. Kalau Anda terlalu cepat kenal, maka anak-anak akan susah ketemu dengan saya. Taruh. Apalagi di rumah itu sudah merek Bang Sapir. Apa itu? Jadi sama Mamanda Ruki ini waktu itu kami ke rumah waktu musibah almarhum Bibinda dan akan Mamanda dalam keadaan kondisi sakit. Kami bersama-sama dengan Anwar Ratib, Pamanda dari Ridwan Mukti. Nah, perlu diketahui oleh Aryo Gumai, sebenarnya Sumatera Selatan ini punya impian yang belum pernah kesampaian. Itu perlu dicatat. Punya impian yang belum pernah kesampaian. Cuman setelah saya lihat, memang yang untuk membina dan mengarahkan ini memang orang-orang yang tadi terkendala. Kenapa saya sampaikan kita Sumatera Selatan punya keinginan yang belum tersampaikan? Setelah saya mengetahui berapa jumlah orang Sumatera Selatan di Bengkulu ini, itu cukup banyak. Tetapi mereka tidak ada tempat di mana mereka untuk berkumpul. Gitu. Sehingga pada waktu itu ada beberapa pejabat kita yang masih aktif, kita ajak untuk berdiskusi. Salah satunya waktu itu Pak Fauzan Rahim, Aminuddin, Taswin. Mereka memanggil dan waktu itu bersama dengan Haryono Saulebar. Nah, kami dipanggil. Ketika mereka membicarakan persoalan ini, kami jawablah. Apa timbal balik antara Pemprov dengan kita kalau kita memang punya orang Buntel yang banyak? Singkat cerita, pada waktu itu saya sampaikan, kita Buntel ini banyak, cuma belum terhimpun dan belum ada tempat. Kebetulan pada saat itu Gubernur Agus Rio
kita rapat, dikumpulkan beberapa hotel, ada ruang makan, tapi saya memang selalu menolak dalam menentukan sikap untuk kesepakatan. Karena saya tahu waktu itu pilih siapa yang bakal jadi, jangan sampai dukung salah. Gitu. Saya sempat untuk berdebat dengan pejabat yang ada, tetapi dengan logika mereka mengikuti. Karena pada waktu itu kita punya jago dari Kementerian yang mantan DPR, Rotihan, ya Bapak Presiden. Mereka akan mendukung itu, tapi saya nyatakan tidak. Yang bakal jadi gubernur aku sendiri. Dengan dasar apa? Ya, pada waktu itu mereka bergerak, kami sudah keluyuran di kebun-kebun. Berbaliklah semua keputusan itu dengan catatan. Karena di pemerintahan ini rupanya ada timbal balik dengan kedudukan pejabat. Hampir pada saat itu orang kita menjawab berkat negosiasi ini mereka bisa bertahan. Apa keinginan kita pun juga tersampaikan. Beliau bukan tidak merespon, karena kita ingin melayani. Sudah diberikan tempat ini mana-mana, cuma belum dapat. Pada saat itu kami sudah bikin rancangan. Ketika kita kembali pertama, kita minta pada waktu itu Pak Susno Haji untuk melakukan itu. Proposal pertama yang bakal bantu almarhum Topik Mas pada waktu itu. Ini sejarah. Sejalan dengan itu Pak Dutri Naas tersandung hukum. Dilanjutkan dengan wakil kurang paham, lewat lagi. Masuk lagi Ridwan Mukti. 1 tahun sebelum Ridwan melaksanakan ini kami sudah berkumpul dan sudah berdirian di Bengkulu ini. Saya nomor hanya 3 bulan menjelang hari H. Sudah jadi sama, tidak minta apa-apa. Bagaimana membuat orang Sultan? Ridwan Mukti, oke. Tetapi pada saat itu tidak didengar oleh Muhyiddin Pensidahan ini. Ketika menjelang lagi, Pak Muhyiddin minta bantu lagi. Saya bilang sama ketua dan gubernur. Yang kemarin belum dipenuhi, nah minta tolong lagi. Apa jawab beliau? Tapi ada kesempatan, beliau tidak salah karena tidak mendengar. Saya sampaikan itu. Seiring dengan waktu, mereka sudah ingin habis lagi. Akhirnya Pak belum ngomong. Maka diam dulu. Jangan dianggap kita sendiri. Karena kita sudah, mohon maaf, bisa menentukan siapa kepala daerah. Karena pada waktu itu balai ada, kita akan dibantu oleh yang tersandung Ali Kurdin, dan saya video langsung bersama dengan ketua. Tapi naas lagi, Dodi naas lagi. Nah, seiring dengan keinginan Nagana Rio, perjalanan kita masih panjang. Berarti pertemuan terus kita lakukan. Satu. Dan Nagana Rio Rumai harus pandai melihat situasi, karena ini tentu akan berpasangan. Siapa antara nanti yang bakal keluar? Satu. Yang kedua, Nagana ingin maju tidak cukup dengan P3 saja. Ketika tidak mampu menang partai, berarti kita harus siapkan independen. Sudah harus siapkan. Dan akan beberapa hal lagi persiapan. Kita ingin dukung, bukan untuk kalah, dukung yang menang. Dukung yang menang. Nah, kelemahan orang kita, awak lapar, ditawari makan, kenyang tulang. Tapi kita bersyukur. Tipe untuk berikan itu kecil. Dan selama ini yang saya temui itu, perlu diketahui juga, saya ini Pak Rumah tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Siapapun di calon saya ada di mana. Tapi tidak bisa dibeli. Dan saya akan sesuai. Makanya tapi kemenangan itu tidak cukup dengan saya sendiri, butuh orang banyak, proses orang banyak itu. Makanya saya sampaikan dengan ketua, coba lihat DPR ini siapa?
provinsi siapa, sekretaris kota siapa. Nanti sebenarnya ketika semuanya maju itu tentu ingin didukung dulu. Nah ini perlu dikaji. Mungkin setelah lihat untuk ngobrol-ngobrol itu nanti Pak Ketua boleh berhenti itu ditantai, ketika lagi pasti itu kan itu. Ditantai itu, nah di sini nanti kebetulan aku lihat hari rumah ini sudah punya perbankan. Di sini ada desa Peri. Untuk tanggung jawab kita dulu terhadap kemajuan perekonomian dan pembangunan ini bisa bersanding dengan KDI. Para usaha kecil ini kan bisa dipul, mungkin melalui KDI. Dan undang-undang memang menggunakan itu, jadi undang-undang sudah seperti itu. Jadi memang peluang-peluang itu sudah ada. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan, mengingat tadi disampaikan ini turun waktunya silaturahim dan belum kita masuk ke reses. Perlu diketahui oleh wartawan siapapun itu. Ini belum silaturahmi, belum masuk ke reses. Nanti berita lain lagi ketemu dengan saya jawaban kalau berita akan mirip. Mungkin akan hari Jumat yang bikin berita hari Jumat kita era yang terus. Karena kita ingin berhubungan, coba ada rumah apa? Ada berita. Mungkin ada Christopher, ada Romy. Mungkin bisa sekilas penjelasan. Lebih kurang maaf. Saya Eri dari Tepik Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selatan dari Tanjung Sapi merasa bangga memiliki Ariono yang masih muda, yang memiliki niat untuk lebih maju dan insya Allah nanti akan menang. Seperti tadi telah disampaikan bahwa Ariono adalah pendatang baru, jadi masih banyak sekali warga masyarakat termasuk HKSN yang belum mengenal Ariono. Untuk itu maksud saya bukan hanya HKSN tapi warga lain. Untuk itu tentu perlu secara berkala, mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali dari sekarang harus mengekspos diri dengan kegiatan-kegiatan yang bisa ditampilkan tentu melalui berita-berita, baik melalui RBTV, RB, ETV dan sebagainya, ataupun mungkin melalui online yang dimiliki oleh Yamin Ginting tadi. Itu diantara yang perlu terus secara berkala sehingga sebagian besar orang nanti akan kenal. Tak kenal, katakan maka tidak mengetahui, tidak akan mendukung. Jadi saya yakin seperti HKSN dengan dikoordinir oleh ketua dan pengurus itu mungkin bisa dieliminir hal-hal yang kecil-kecil itu. Nah, tapi mungkin yang disampaikan jadi nantinya kalau memang berhasil bisa kita wujudkan. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Ferdinand dan mohon maaf warna asli saya agak beda dengan agenda Ariono Gumai. Jadi pada intinya sedikit, HKSS ini tergabung dengan banyak orang, dengan banyak latar belakang, dengan banyak warna. Ada warna hijau, warna putih, warna kuning, bahkan campur merah hitam. Campuran ada yang jadi dari warna-warna itu cuma ada kemarin beberapa waktu yang lalu kebetulan rapat itu bertempat di tempat saya itu di Kores Besar Jawara. Beberapa pengurus inti dari HKSS, artinya kita mulai memantapkan diri apa yang harus kita lakukan. Dari data itu kita mengambil kesimpulan sedikit. Kita warga Kalu, data yang disebutkan dengan agenda Ariono Gumai tadi bahwa suku-suku mayoritas yang disebutkan tadi, tapi data yang kita hitung di 2019 untuk di kota Bengkulu itu ada 60.000 warga HKSS. Itu generasi pertama, artinya apa? Mereka yang lahir di Sumatera Selatan.
seperti Adinda Riyadul itu tidak kita data karena dia udah lahir di Bengkulu, jadi itu generasi pertamanya. Tapi mereka semua peserta yang lahir di Bengkulu pun ini terus kita dalami datanya. Artinya dengan kondisi potensi yang seperti itu, yang selama ini kami nilai dari HKSS itu kita sebenarnya belum terlalu bersatu dan belum terlalu kompak. Justru itu ketika terakhir ini kita dirikan himpunan ini dengan moto bersatu dan kompak. Ini Pak Kakanda Anwaludin ini kemarin dia memang 10 orang, tapi kalau pendiriannya cukup keras. Jadi kita sebagai anggota HKSS ya ikut karena untuk kebaikan. Itu yang pertama. Yang berikutnya, jadi tadi disampaikan oleh ketua, ditambahkan oleh Kakak Ginting, ada penyampaian sedikit tadi bahwa basis kita ini tahu nak di ibarat itu tuh didiamkan, tahan makan di 3 dia atau apa kan, nanti di Indonesia ini gini. Jadi kita ini tidak dibawa pergi, jangan ditawari, cuma dimintanya. Kalau kira-kira nak aja makan, oi para kakak, adik, ibu makan dulu kali mulai, jangan ditawari. Kalau dia makan dulu atau nak makan ini, jawabannya pasti ini. Nah, jadi dari hal itu saya berharap posisi tawaran tadi sudah kami direkam dan sudah kami lemparkan kembali, dan kami juga menunggu jawaban lebih tegasnya bahwa kami ini mau dibawa kemana. Hilangkan warna yang ada di belakang kami ini mau dibawa kemana. Karena kita sudah berprinsip ketika kita berdiri atas nama Sumatera Selatan, ya kita berdiri Sumatera Selatan. Komandan kami adalah Jenderal Saludin. Apapun perintah dia, pasti kita turun. Apapun perintah dia. Jadi, apakah kami ini mau diletakkan di tempat oleh-oleh atau memang dirangkulnya ke keluarga? Jadi ini penegasan yang perlu kita dengarkan nantinya dari Adinda Riyadul Umay. Yang berikutnya sedikit mohon maaf tadi membicarakan wartawan. Jadi memang ada beberapa wartawan yang saya bawa, yang kebetulan satu jaringan dengan saya itu Jawara Group. Media Jawara Group itu ada 7 media yang kebetulan grup ini saya yang punya. Jadi mereka saya undang ke sini dan saya minta kalau seizin Adinda Riyadul Umay nanti cuma sedikit bahwa yang kita matangkan ini silaturahminya, dan saya izin kalau memang boleh komunikasi, wartawan saya akan komunikasi dan silakan konfirmasi dengan Adinda Riyadul Umay bahwa memang saya cuma menyatakan sedikit dengan ketua kemarin, kalau kita udah terus jangan panjang kepala mandi, ini kepala basah mandinya berendam, nah berendam itu sampai seminggu. Jadi itu penyampaian saya, dan saya kayaknya sementara itu aja dulu, dan saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi dari Mang Ginting, memang politik itu harus kita sampaikan prinsipnya balas budi dan balas dendam itu pasti. Kenapa? Karena orang yang dukung kita nak balas budi. Nah orang yang dukung itu nih hendak posisi, otomatis yang diganggu posisinya tidak dukung, itulah namanya jadi balas dendam. Dan itu memang politik yang diakibatkan oleh politik langsung. Tidak bisa. Kalau dulu di DPR, ya kan, pemilihan oleh DPR, berarti kan cuma dulu 35 orang yang berperan. Kalau sekarang kan tidak bisa. Contoh misalnya si A Mang Ginting, ya ini katanya aku dukung kau 300 orang, ini datanya masuk database, ya Bang. Bang Winardi, aku 500 orang, ini data dan sebagainya. Tapi ada juga yang bawa 1000, datanya cuma 1. Nah, itu sudah pengalaman kan. Jadi makanya kami pada prinsipnya meminta bantuan, minta tolong kepada adik sanak segalanya untuk kita sama-sama berjuang.
Kalau kami membedakan antara pejuang dengan pendukung, kalau pendukung itu dia serumah baik, itu pendukung. Aku dukung, berapa di rumahnya itu lah berarti 3, 4, ya kan? Kalau pejuang, dia ngais kemana-mana, cari tetangga, cari sana, cari besan, dan itu karena saya ini alumni STPDN, orang pemerintahan, kami tidak segalanya terukur macam mana? By data. Siapa dukung, buat surat dukungan, kami input supaya apa? Kelak kami tahu mana pejuang, mana pendukung, mana di mana nak kami balas budi. Karena mohon maaf, mama, bibi dan ibu-ibu bapak kau sekalian, kalaulah menang dari Padang Harapan sampai Lingkar Barat, kalau nama santai tidak galau orang. Seminggu, sebulan tidak berbalik, jadi tahan orang, bermasak lagi tahan. Tapi kalau berjuang belum tentu. Makanya kami punya database. Contoh seperti tadi sampaikan dengan termasuk dengan Abang Fresh, Bang Jamin Ginting. Karena di sini memang banyak warna. Karena SSD kami tidak pacak sama, tidak ada warna. Memang kita punya beda warna, dan di rumah kita juga beda-beda orangnya. Jadi kalau maju ditanyakan pakai apa, cak mana caranya kita maju, nak berperahu, nak berenang, jadi. Nah, jadi kalau kita sudah siap dengan perahu, maju nak renang. Maju nak renang itu harus siap dulu, kata Bang Sano. Ya kan? Jaringan siap, duit nak siap. Alhamdulillah, duit nak siap, jaringan HKSS ada. Kemudian berkenaan dengan jalur independen, kami memang pada saat ini belum menentukan pakai jalur mana. Itulah saya sampaikan tadi, nak berperahu jadi. Kalau berperahu parpol, beberapa parpol lah sudah kita konsolidasikan. Berenang bebas, istilahnya independen, kami sudah persiapkan supaya cak mana caranya terdaftar, ya kan? Cak mana kan seadik sana kami di bagi terdaftar kan? Nah itu. Dan yang paling kami butuhkan dan menunjukkan kekompakan di HKSS, kami tunggu surat dukungannya. Kita nak tengok mana 60.000-nya. Jadi kita memang ukur, ya kan? Kalau HKSS satu sudah. Nah, kita tunggu mana datanya, ini lagu surat dukungan. Silakan cari. Tidak usah jauh-jauh. Orang-orang kita baik. Kalau memang 60.000. Kalau 60.000 menang gitu nih. Itu intinya. Karena Pak Helmi kemarin itu cuma 47.000. 47.000, ya kan? Kalau 60.000 nih tadi kata Bang Sanul bersatu dan kompak, rasanya lewat, ya kan? Insya Allah menang. Itu intinya. Karena perlu saya sampaikan, per hari ini yang bakal maju dari perwakilan Sumatera Selatan baru kita. Mungkin yang lain dari daerah lain aduh. Yang landak-landak dari Semakul aduh, yang landak dari kabupaten lain aduh, ya kan? Dari orang Rejang aduh, tapi belum ada orang dari HKSS. Dan saya sebenarnya bersyukur, berarti kita uji kekompakan kita yang 60.000 tadi. Jadi bukan ini politik. Saya sampaikan, saya sudah pernah berpengalaman di Pileg. Jadi ngaku kami sampaikan perlu data. Sekarang kami yang disampaikan Bang Sano tadi memang ada konsultan politik, dan pada saat ini kami punya tim struktur itu sudah punya 30.000 surat dukungan yang dikumpulkan di 2022. 30.000. Sebenarnya 30.000 itu kalau struktur, alhamdulillah tidak begitu repot. Kenapa?
Bang Sapir itu nasabahnya 1537, sedangkan pokok bungonya utang yang kita bebaskan 15 miliar. Jadi kami banyak dibantu dengan nasabah Bang Sapir. Contoh misalnya, ngaku kawan-kawan misalnya bikin polling, polling A, B, C. Kalau kami nak gerakkan polling 1.500 itu CWA, tolong bantu saya. Berdua yang milih pasti 3.000. Kenapa waktu pertama kali ada polling, rame itu di grup, roboh katanya. Sekali masuk 1.000, sekali masuk. Lah karena memang nasabah kita tuh 1.500. Jadi kalau minta, ya ada lah yang tidak paham nih, gaptek kan, tapi masih ada anaknya. Dan itu tidak usah ukur orang, saya ukur saya aja. Namanya utang, ada utang diringankan, tahan mati rasanya. Gitu ya. Nah, jadi saya harap berikutnya saya mohon bantuan sekali lagi untuk adik sanak kita di Sumatera Selatan. Mungkin kita bisa bahu-membahu, dan target kami data itu 100.000. Data itu 100.000. Karena apa? Di kota ini 2 kali pilkada, maka pilihnya cuma 160.000. Jangan ada yang lewat. Tapi kalau kita cuma ngomong dukung, kalau saya ketemu, saya dukung. Saya di mobil selalu bawa surat dukungan. Kalau kau dukung, ini surat dukungan. Neket lah kau itu. Nah, jadi terukur. Kalau seandainya surat dukungan kita tidak sampai, tidak kemaju gitu, ya kan, itu kan sebenarnya tolak ukur. Nah, pada saat kami melakukan evaluasi di penghujung 2022 itu kami sudah dapat 30.000. 30.000 itu sebenarnya sudah dapat 1 perahu untuk maju melalui perseorangan. Tapi yang kami butuhkan bukan itu. Yang kami butuhkan itu database. Kemudian sekre. Pada prinsipnya ada sekre, tidak ada sekre, yang penting perhimpunan. Kalau kita nak nengok rame di grup bersatu dan kompak tu, Kang Sanul, Kami Nadi, ya kan? Jadi memang bukan tipikal kita yang kumpul. Kita ini kalau pas pada acara susah senang, atau kumpul kita memang. Contoh misalnya ada musibah, ada acara, itu terkumpul gitu. Tidak perlu diomong, terkumpul. Kemudian dari Mang Melati, sebenarnya HKSS ini tadi saya sangat berharap berkenalan, bersilaturahmi langsung dengan simpul-simpul. Contoh misalnya dari tokoh Pak Lawang ada 5 orang, tokoh dari Pagar Alam ada 5 orang, tokoh-tokoh misalnya dari Muara Ini, Musirawas dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah hari ini kalau data saya ada perwakilan nih, sekitar 7 perwakilan kota, kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Kalau yang hari ini belum berkesempatan hadir, saya minta tolong bisa mungkin diinfokan, atau sanak-sanak kita yang belum bisa datang mungkin bisa disampaikan. Jangan selama ini mungkin dengar-dengar nama yang mana Aryono Gumai, jangan-jangan jauh-jauh, ya kan? Karena kalau dengar Aryono jauh-jauh, jadi mungkin bisa sampaikan, kami lah ketemu HKSS perwakilan, memang ada Aryono Gumai kemarin datang menyampaikan silaturahmi, memperkenalkan diri dan memohon bantuan pada intinya. Nah, kalau kata Mang Sandul tadi lah bersuara, mungkin ini saatnya kami keluarga bersuara, minta tolong dan minta doa dan dukungan. Kemudian Bang Fred berkenaan dengan publikasi, prinsipnya kami tidak menjadi masalah, siap.
So, silakan aja kita apapun yang kita bisa upayakan, mohon doa dan dukungannya kepada bapak-bapak ibu sekalian. Jadi kalau kata orang Bengkulu itu, kalau kata Bang Sudarwan itu, jangan apa namanya sepedak masak di batang, baru hendak baru datang. Jadi kalau kita sepedak legislasi. Ini saja penyampaiannya. Bila